Ima siala tutong kita hitungani terlumu biamu na dapat kami hitungani bagason tonggo minar muna lawan cekok kami di pertikianon berjulu pasat kami ngorati pasat kami matuang nah sih kamu mah pas satu rehamu mah bulunya nih pas satu siapa tuh lain Pak masuk bulu nami itu gitu. Pas udah mau keluar bulan. Penyerahan nami. Di hamu raja nami utahayan pangulu ponggok negorngin di Manogotoro rohani raja nami raja pemuromuna silaba patohobbo pasangapok kamuna ima na berencana hita na yang mangalap pasu-pasu guru ni huriai siap kuriana sadarion dohot ada nagok omma mulai na raja nami hita mar pamili mulai siap jamon sian bu Manogoton siya anggia mon mabuhay tunauli mabuhay tunadenggan tujulanon lubobi ulot ta sadaryo di pamasu-masu doh ada nagok lima na tapatupa rencana ta di Saperius so nilo nila tutu mga dokoron nami raja nami si titi ba si koppa kulang-kulang pangarahuna o di sasadia ribuan nami raja ni pamurun muna tulang saya Tuhan tama namanggohi basu-basuna butima. Betul. Jadi kami memang guru yang ramai mata foto kamu pasar. Jadi di hamu keluarga Bang Guru nami silaban patuhopo. Asa dos nakok nado tuatna. Ngadi pasar tamu tudu-tudu sepanganon nada butuh kami gula-gula muna. Sonari pasar nami mah deke singgurudul, deke tio, deke sahat. Kamu amang guru nami. Anggia manan tio sudah ulauta di betuata apala di tikion. Rapak sauduran mahita dulu di koron. Sahat manang minaringkan pahan yang mata di bata ubita nama bulan abon. Song nope na boy upatu kami. Las maro kamu nama jalo ngomong. Di mah. Sekarang. Kamu lihat sampai mata namin na matabang sa lugar di patungan yung di gulo namin do patikin na nila humubuhan baju pangbuhi do no pasangapihan sa patay yung gula-gula namin di bagason na di palosohan ni manaruhon si panganon na tebo si panganon si buhay-buhay di do guara dia dak namin do harapan namin tangiduan namin to do pamu mabuhay na uli mabuhay na dinggan mabuhay pahorasa panggawian di kami kedua belah pihak kali Tuhan. Ima panggilan namin itu pamu postor hanan dari Tuhan. Kami honomu, jada ulamu, lahu panggiluhannya lah oro ha porsion namin. Oleh tu oro kami mengajar. Patiur masudi lakanannya dari Tuhan. Satu kinanang masih pangalu sinu memahami. Boto kami dan alani gugu nami manang alani malo nami betul terpatu pas panganon ini alai tukolan asin roham dulu Tuhan bui itu pasti panganon ini atau kami nama ngatos tadi bagaimana menunggu Tuhan saya ini melihat perhatian di hamil Tuhan dapat gugu ne baru marhiti alani asi dok kolan alhamdulillah pas pasung di hamil
Jumulo sa doon sa pangalason na nila mga sa tamahan na Rodero Pam. Di bagasang buwan niya na ang Diyos Kristus manilo dyan ang matangit kami ko. Mauli atin malikol yan ang dimata na nasa. Amen. Amen. Gira din eh. Para magsusunod. Jadikan Yesus andalan rumah tangga kalian yang berkebahagiaan. Jadikan Tuhan yang mengirim pemimpin biar kecelakaan rumah tangga kami dia jalankan. Terima kasih Kristus. Jadilah imam yang baik. Allah membantu dia bisa sampaikan yang baru ke saya. Berapa kecil mau munasi? Ya Tuhan Tuhan. Darwata ala naing darwata nama kita tuh gereja di rumah tangga kita. Puji-pujian mardaman hamalatan pasar ronan itu kuali Tuhan. Di siara asih bertolong raham nakatong mengiring-iring perdalan yang golongan. Takas di botol Tuhan. Kepala di parnak kok matanya riot. Nomor bungu kami, nomor 30 nomor 10. Saudara kanami neng pataruko yang nakon nami urun Yemi anak Yemi tu bagas di joro ya Tuhan ina maksakap nasida membuka sada rumah tangga nabal persiap siana memulai kami apa dikon sahat tunan mengunjungi marhamkan rumah kami mulai dipikir saha tunasayang digijan selalu Tuhan perdosa na gudanggo kami jumolo sa dosa nami asa tama kami harba orang ni pasu-pasu Tuhan Yesus Kristus martaniat kami itu amin Persoalanku dengan pasani Tuhanku menari orang meropahu kebidonganku hati urnipiku pauneho totiku nama tercoret di tikina usabu omos di tangi aku ikoko gamero kapu disudani ho
Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment. Selamat datang di GBI Musi Palem Indah dalam ibadah pemberkatan nikah dari saudara Asian Siombin dan Grace Teresia Hutahayan. Yang pagi hari ini tentunya kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk memberikan doa restu buat kedua mempelai yang berbahagia. Amin. Oleh sebab itu mari sama-sama kita berdiri. Kita akan masuk dalam prosesi orang tua dari kedua mempelai yang akan masuk ke ruangan ini bergabung bersama kita. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom buat Hasian dengan Grace. Tentunya pagi ini atau hari ini adalah hari berbahagia dan kita akan masuk dalam ibadah pemberkatan nikah. Dan sekali lagi saya menghimbau buat Bapak Ibu Saudara, keluarga, tamu undangan, bahkan mungkin ada yang dari luar kota yang sudah hadir. Marilah kita beribadah dengan segenap hati kita, supaya ibadah ini akan mendatangkan berkat yang luar biasa, khususnya buat kedua mempelai yang berbahagia. Kami persilahkan duduk kembali dan kita akan menyembah Tuhan. Kami percaya kasih dari surga memenuhi tempat ini Tuhan pagi ini. Di dalam pemberkatan nikah dari saudara Hasian dan dengan Grace, kasih Tuhan melingkupi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Oh
kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih-Mu di tempat ini Tuhan. Mengalir kasih dari tahtala Bapa. Oh, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi. Kembali bersama katakan, mengalir kasih-Mu, mengalir kasih dari tempat tinggi, ya Tuhan. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi. Mari sekali lagi katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi. Kami minta kasih-Mu turun di tempat ini. Damai sejahtera, kekuatan daripada Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Shalom Bapak Ibu, Horas. Ini hari yang indah bagi ASEAN dan Grace. Dan hari ini hubungan mereka akan diberkati Tuhan. Dan saya mau mengajak sama-sama kita akan berdoa agar keluarga ini diberkati Tuhan. Dan kita juga berdoa biarlah penyertaan Tuhan turun dalam hubungan mereka. Dan saya juga mengajak kita berdoa bagi keluarga yang ada di tempat ini. Biar Tuhan memberikan damai sejahtera hari ini khususnya. Memberikan kekuatan, memberikan banyak hal yang terbaik daripada Tuhan. Karena saya percaya segala sesuatu itu ada di dalam kedaulatan Tuhan. Pernikahan yang kita jalani, resepsi yang akan kita lakukan, dan segala sesuatunya ada di dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya semuanya baik di hadapan Tuhan. Katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Pagi hari ini kami datang ke hadapan hadiran-Mu. Memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu. Di hari yang indah ini, di hadapan hamba-Mu, datang ASEAN dan Grace. Memohon berkat-Mu untuk mereka diberkati hubungan masuk dalam rumah tangga yang baru. Oleh sebab itu aku minta Tuhan menyertai mereka, menuntun mereka. Di hari yang berbahagia ini aku mohon, biarlah damai sejahtera memenuhi hati mereka. Dan Kau menuntun mereka dengan terang firman-Mu dan membawa mereka mengalami kebaikan demi kebaikan. Aku berdoa ya Tuhan buat keluarga yang hadir, baik dari pihak ASEAN dan Grace, semua tamu undangan yang bersama-sama dalam ibadah ini. Aku mohon kasih-Mu dicurahkan di dalam hati kami, sehingga kasih-Mu yang akan melenyapkan ketakutan, kasih-Mu yang akan membuat kami memiliki pengharapan, kekuatan yang sempurna daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, sampaikanlah pesan firman-Mu atas ASEAN dan Grace, untuk menguatkan kami dan memimpin kami kepada rancangan Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, ASEAN dan Grace sebentar lagi mereka akan mengucapkan janji nikah, mereka akan mengenakan cincin. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi ASEAN dan Grace. Kemarin saya sudah bertemu dengan mereka dengan singkat dan berbicara tentang pernikahan. Nah, saya akan sharing tentang bagaimana membangun rumah tangga atau pernikahan menurut firman Tuhan.
pacaran itu adalah saat seseorang memadu cinta atau jatuh cinta. Yang namanya jatuh cinta itu karena orang tersandung dan tidak kelihatan, saudara. Tetapi waktu orang membangun yang namanya rumah tangga, itu saatnya orang membangun cinta. Makanya cinta dikatakan cinta itu buta. Sehingga segala sesuatu yang jelek dari pasangannya, sesuatu yang kurang dari pasangannya, itu nggak kelihatan. Nanti ketika kalian membangun rumah tangga dan memulai hari ini, maka segala sesuatunya akan terlihat jelas. Apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi karakter asli dari pasangan, itu kelihatan bukan waktu pacaran, tetapi waktu menikah. Asian dan Grace, kalian harus mengerti begini. Dari setiap pernikahan yang dibangun, itu bisa menghasilkan dua hal yang berbeda. Pernikahan itu bisa menghasilkan kebahagiaan, tetapi juga bisa menghasilkan penderitaan. Bisa menghasilkan air mata, atau menghasilkan mata air. Nggak bisa kita pungkiri lah, mungkin ada juga di tempat ini yang sudah menikah. Awalnya mereka mengharapkan kebahagiaan, tetapi air mata yang dia dapat. Karena apa? Ternyata aku baru kenal suamiku seperti ini, Pak. Dari pernikahan juga akan menghasilkan apakah pasangan kita akan menjadi teman seumur hidup atau musuh seumur hidup. Makanya setelah berjalannya waktu di dalam rumah tangga, tidurnya mulai berbeda. Satu ke arah kanan, satu ke arah kiri. Sudah susah berkomunikasi. Akhirnya si suami berkata, ngomongin dulu sama istri saya supaya berubah dia. Dan akhirnya di dalam rumah tangga yang ada apa? Yang mereka harapkan pasangan dia menjadi teman seumur hidup, tetapi apa boleh buat? Dia harus menjadi musuh seumur hidup, saudara. Dalam pernikahan ini bisa melahirkan keturunan yang baik, keturunan yang hebat, atau keturunan yang rusak, pembangkang, pemberontak. Karena dari rumah tangga yang hancur, muncul anak-anak yang narkoba, pembangkang, pemberontak. Tapi dari rumah tangga yang baik, muncul anak-anak yang terdidik, yang memiliki masa depan terbaik. Dari rumah tangga, bisa dihasilkan berkat, bisa juga dihasilkan kutuk. Dan rumah tangga itu bisa kita nikmati, tetapi juga bisa kita pertahankan. Zaman sekarang ada banyak orang udah gak menikmati pernikahan rumah tangga, tetapi mereka mempertahankan rumah tangga dengan alasan demi anak. Artinya apa? Kalau seorang istri atau suami udah berkata, aku mau tetap ada rumah tangga ini demi anak, artinya dia udah gak menikmati pernikahannya lagi. Dia hanya mempertahankan, sudah tidak ada kasih, cinta, dan sayang dalam rumah tangga itu. Dan ini sangat mengerikan. Ya, jangan sampai nanti Grace nyanyi, pulangkan saja aku pada ibuku. Dulu segenggam emas kau pinang aku, namun semua tinggallah dusta ditelan duka. Asian, Grace, pasti semua orang yang mau menikah mengharapkan kebahagiaan sukacita. Namun pada perjalanannya tidak sesuai harapan. Bukannya kebahagiaan tetapi penderitaan, penyesalan atau air mata, saudara. Makanya kemarin saya ngomong sama mereka, biasanya setiap kali saya mau memberkati orang, konseling terakhir saya katakan begini, benar kamu akan menikah dengan pasangan kamu. Apakah kamu udah tahu resikonya menikah dengan seorang pak polisi, dengan tantangan yang harus dia hadapi? Masih ada waktu sehari, kalau memang kamu masih ragu, lebih bagus batalkan. Supaya apa? Di kemudian hari nggak jadi bom waktu. Penderitaan, penyesalan, air mata yang didapat. Tapi mereka sepakat maju terus, pantang mundur, saudara. Nah sekarang, saya mau bagikan begini bagi Asian dan Grace. Mari kita belajar
kepada firman Tuhan. Bagaimana membangun rumah tangga dan pernikahan yang berbahagia. Ini firman bukan untuk Asian dan Grace. Tapi ini untuk Bapak Ibu juga yang mungkin pernikahannya udah 20 tahun, 30 tahun. Tetapi sudah mulai luntur kasih dan sayangnya. Coba buka di dalam Yesaya 48 ayat 18 sampai yang ke-19. Ini rahasia kehidupan pernikahan rumah tangga yang berbahagia. Ini firman Tuhan katakan kepada kita, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Saya mau rumah tangga kalian adalah tempat yang terbaik, tempat yang penuh damai. Bukan tempat pertengkaran, tempat keributan. Istri senang pulang ke rumah, suami senang pulang ke rumah, karena itulah tempat yang terindah. Saudara, lalu dikatakan, kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Artinya dalam rumah tangga, dari kalian berdua nanti akan punya anak 1, bertambah 3, sampai kalian dewasa. Saya percaya, semua yang Tuhan berikan, yang Tuhan tambahkan akan membuat kita bahagia. Bukan membuat kita takut, membuat kita gelisah. Karena ada banyak orang juga bertambah hartanya, susah tidurnya, saudara. Gelisah hidupnya. Yang selanjutnya dikatakan begini, maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Dari pernikahan ini akan keluar anak-anak yang ganteng, yang cantik, yang baik. Lalu dikatakan, nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Artinya kalau orang mengingat Asian dan melihat anaknya, orang berkata ini benar-benar adalah anak yang takut akan Tuhan. Kalau orang melihat kelak nanti keturunan kalian, mereka akan berkata ini anak Ibu Grace. Orang yang mengasihi Tuhan, yang setia, yang baik hidupnya. Artinya nama mereka ada di hadapan Tuhan, saudara. Apa rahasia daripada hidup keluarga yang penuh dengan damai sejahtera ini? Yang penuh dengan kebahagiaan, ada keturunan yang baik, dan keturunannya tetap ada di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ini rahasia rumah tangga yang berbahagia. Sekarang kita perhatikan, Grace, Asian perhatikan, apa perintah Tuhan? Bagaimana cara membangun kehidupan rumah tangga yang berbahagia? Dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-3 sampai yang ke-8, bantu saya buka. Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Filipi pasal pertama ayat yang ke-3. Ini rahasia untuk membangun rumah tangga yang berbahagia. Dikatakan begini, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali apa? Aku mengingat kamu. Yang pertama yang harus kalian tanamkan untuk rumah tangga berbahagia. Bersyukurlah atas pasangan yang Tuhan sudah berikan. Kita bisa bersyukur kalau kita bisa berfokus dengan fokus yang benar. Mata kita arahkan kepada hal-hal yang baik. Fokuslah kepada kelebihan pasangan kita, kesetiaan dia di masa-masa susah. Bagaimana dia melayani kita, bagaimana dia selalu melakukan yang terbaik bagi kita. Dan itulah yang harus kita ingat sebagai seorang pasangan suami istri. Baik yang baru memulai maupun yang sudah lama menikah. Apa yang membuat kita mengeluh kepada pasangan kita? Karena kita berfokus kepada kelemahan dan kekurangan dia, saudara. Oleh sebab itu, menikah bukan mencari pasangan yang sempurna, tetapi menjadi yang terbaik bagi pasangan kita. Kita manusia yang tidak sempurna, tinggal di dunia yang tidak sempurna. Kita diperhadapkan dengan ketidaksempurnaan dalam hidup. Tetapi biarlah mata kita berfokus kepada kekuatan, kelebihan daripada pasangan kita. Dan itu yang akan mengarahkan kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, ayat yang keempat dikatakan begini. Dan setiap kali aku berdoa, untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Yang kedua, untuk membangun rumah tangga, selain kita bersyukur buat pasangan yang Tuhan beri,
Alkitab mengajarkan kita, berdoalah untuk pasangan Anda. Selalu harapkan yang terbaik bisa terjadi kepada pasangan yang Tuhan berikan. Perkatakan yang baik bagi ASEAN, bagi Grace. Karena perkataan adalah doa. Jangan keluarkan kata-kata kutuk ketika kita marah, emosi. Kemarin saya katakan, kita ini orang Batak, kita ini orang dari suku sana, itu udah terbiasa kalau emosi ngomongnya tuh segala macam diomongkan. Tanpa disadari kita melukai hati anak, hati pasangan. Dan kita bisa mengeluarkan kata-kata kebun binatang sesuka hati kita. Saya katakan kata-kata itu adalah doa. Kalau nanti pasangan dan anak kita berubah sikapnya seperti apa yang kita katakan itu, maka kita harus terima karena perkataan adalah doa. Untuk membangun rumah tangga, belajarlah untuk berdoa untuk pasangan yang Tuhan berikan. Grace sebagai istri berdoalah untuk suami agar pekerjaannya di dalam kepolisian diberkati, karirnya selalu meningkat, dilindungi dia dari rancangan si jahat, dari apapun yang akan merusak kehidupannya. Diberikan kesehatan, doakan supaya ASEAN itu memiliki kerohanian yang bertumbuh, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, menjadi keluarga yang baik, sabar, bijak. Doakan supaya nanti kelak ASEAN itu jadi bapa yang baik bagi anak-anaknya. ASEAN berdoa buat Grace supaya apa? Menjadi istri penolong yang baik, mengelola keuangan dengan baik, mendidik anak-anak dengan baik. Doakan itu. Dan nasihat saya, pernikahan yang kalian mulai ke depan pasti akan menghadapi banyak masalah dan tantangan. Mungkin hari ini pun ada masalah, ada pergumulan yang gak bisa kita kendalikan. Saya katakan kita nggak boleh panik, kita nggak boleh stres, kita nggak boleh negatif. Tapi saya katakan gini, itulah saatnya kita menaikkan doa kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan memberikan damai sejahtera. Pernikahan ini adalah inisiatif Tuhan. Tuhan pingin yang namanya sebuah pernikahan pesta itu penuh dengan kebahagiaan, sukacita. Tapi ingat, iblis, musuh pun akan mengganggu hati kita, supaya hati kita nggak penuh dengan damai sejahtera. Makanya keputusan yang harus kita ambil adalah kita harus berdoa kepada Tuhan, memohon agar Tuhan memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Yang ketiga, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6, perhatikan. Untuk membangun rumah tangga yang berbahagia. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Yesus, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Yang ketiga, saya katakan gini, bersabarlah terhadap pasangan yang Tuhan berikan. Pasti masing-masing kita nanti ketika kita menjalani rumah tangga, memiliki tuntutan, memiliki keinginan atas pasangan kita. Tetapi saya katakan gini, enggak ada yang instan dalam kehidupan ini. Kamu harus sabar. Saya selalu menasihati setiap saya pemberkatan nikah, miliki stok pengampunan dan memaklumi yang banyak untuk pasangan kita. Kalau kita ingin pasangan kita jadi sesuai keinginan kita, itu nggak bisa jadi dalam satu malam. Itu butuh proses. Oleh sebab itu kita harus belajar daripada orang tua kita, belajar dari mama kita. Bagaimana dia sabar terhadap pertumbuhan kita waktu kita kecil. Kita nggak bisa jalan, kita jatuh berapa kali, kita salah ngomong, tetapi mereka selalu mengajari kita memaklumi setiap kesalahan kita, sampai kita ada sampai saat ini. Itu karena apa? Kesabaran orang tua yang mendidik. Begitu juga kita dengan pasangan kita. Kita harus sabar dengan pasangan kita untuk sebuah perubahan. Sekali lagi, miliki stok memaklumi, karena tidak ada yang sempurna. Dan dalam pernikahan kita tidak bisa membandingkan pasangan kita. Aku pingin kamu seperti mama saya. Aku pingin kamu seperti kakak saya. Atau aku pingin kamu seperti istri dia, suami dia. Kita nggak bisa. Apa yang kita pilih itulah keputusan kita. Dan kita harus syukuri itu. Bersabar untuk itu. Dan kita harus terus berdoa bagi pasangan kita. Yang terakhir,
ayat yang ke-7. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Yang keempat, yang terakhir, Hasian, Grace, kasihi pasangan kalian dengan segenap hati. Alkitab berkata, kamu itu harus ada di dalam hatiku. Kalau pasangan kita, istri kita, suami kita udah gak ada di hati kita, dia berada di mana Bapak Ibu? Dia ada di urat saraf kita. Kalau dia ada di urat saraf kita, ketika kita manggil dia, kita akan manggil dia dengan kemarahan dan emosi. Banyak sekarang suami-suami menaruh istrinya di urat saraf dia. Sehingga kalau dia manggil pasangannya, dia menjerit, dia marah. Dia songgak, saudara, kata orang Batak. Bodoh kau. Karena apa? Pasangannya bukan di hati lagi, sudah di urat saraf. Akhirnya darah tinggilah, tersumbatlah, stroke-lah karena emosi dan marah. Sekali lagi pastikan pasangan kita ada di hati kita, bukan di urat saraf. Sehingga kalau kita mengingat pasangan kita selalu merindukan untuk pulang rumah. Kalau kita mau makan, aku mau makan sama istriku, bukan sama istri orang. Bukan sama teman-teman, tetapi sama pasangan kita. Sekali lagi pernikahan harus dinikmati, bukan dipertahankan. Jadi inilah 4 hal yang menuntun kita kepada kebahagiaan yang sempurna. Saya tutup tentang mengasihi sesama. Hasian, Grace, kalian pacaran 1 tahun. Waktu seseorang jatuh cinta dan pacaran, maka mereka akan mengasihi pasangan dengan kasih eros. Saudara harus tahu di Alkitab itu ada 4 kasih. Ada kasih eros, kasih filia, kasih storge, kasih agape. Waktu seseorang jatuh cinta dan pacaran, dia itu pakai kasih eros. Saudara, kasih eros itu kasih apa? Kasih daya tarik seksual. Karena dia cantik, karena dia putih, karena dia cocok, akhirnya kami membangun hubungan, Pak. Itu kasih eros. Tapi hari ini setelah kalian diberkati hubungan pernikahan kalian, kasihnya nggak boleh kasih eros. Kasihnya harus berubah menjadi kasih agape. Bukan melihat daya tarik seksual, kecantikan dia, kelebihan dia, jabatan dia, keuangan dia, tetapi karena kita sungguh-sungguh mengasihi dia dengan kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang berkorban, kasih yang panjang sabar, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang bisa mengampuni dan setia. Seandainya nanti pasangan berubah, kita tetap mengasihi dia, tetap setia. Seandainya bentuknya berubah, kita tetap mengasihi dia. Itu berat. Makanya ada banyak saya katakan, suami-suami mulai selingkuh, mulai jajan ke tempat yang lain. Karena apa? Dia ketika masuk dalam pernikahan, tetap menggunakan kasih eros. Sehingga dia lihat istriku udah kurang cantik. Ada kuntilanak yang lebih cantik. Dan akhirnya rusaklah rumah tangga itu. Dan berapa banyak rumah tangga yang rusak di hari-hari sekarang ini. Dan kemarin pun yang lebih mengerikan saya lihat apa? Saya ngomong sama mereka. Sudah bertunangan mau menikah, perempuannya selingkuh, saudara. Dan ditangkap basah. Saya bilang, konyol dunia sekarang ini sedang sakit. Manusia sekarang ini moralnya sedang rusak. Kenapa? Karena hidup di luar daripada kasih Allah. Yesus mau mati bagi kita, bagi suku kita, bagi berbagai macam orang dengan dosa apapun itu. Dia nggak memilih aku mau mati buat orang ini, suku ini. Dia mati untuk semua orang. Karena dia mengasihi tanpa syarat. Ayo tingkatkan kasih. Hasian dan Grace, kasihlah pasangan kalian dengan kasih agape, bukan kasih eros lagi. Ayat penutup, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Perhatikan ini ayat ini, nasihat daripada Rasul Paulus. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami,
Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi suami tanggung jawabnya mengasihi istri itu sampai mati seperti Yesus mati. Istri harus tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Kristus. Dan inilah rahasia hidup berbahagia. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Hu bereng bohim laus martangi angau mangido pangurupi yondiau sai tiup tangaku sai togu maau ai hodo Tuhan Pargo hu bereng bohim laus martangi angam mangido pangurupi yondia sai tiup tangaku sai togu maau ai hodo Tuhan Pargo. Mari tutup mata kita, tundukkan kepala kita. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu dengan sederhana. Materaikan ini di dalam hati Asian dan Grace. Aku mohon berkat-Mu turun saat mereka mengucapkan janji nikah. Saat mereka memasangkan cincin. Biarlah kasih-Mu turun di tengah-tengah keluarga ini. Dan kekuatan yang kami harapkan itu berlimpah-limpah dan memberikan kami pengharapan dan damai sejahtera daripada Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu bisa duduk. Asian dan Grace bisa berhadapan. Saya, Asian Siombing, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Grace Teresia Hutahayan, sebagai istri yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan selanjutnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji untuk hidup kudus, bijaksana, setia, dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia dan selalu hidup rukun dan damai dalam menjalani hidup ini. Sekarang Grace, tetap pegang tangan kanan. Saya, Grace Teresia Hutahayan, berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Asian Siombing, sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan sampai seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, menjadi penolong yang setia dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Asian, cincin yang bulat ini melambangkan kasih Kristus yang sempurna, yang tidak ada putusnya, yang mengikatkan engkau dengan Grace. Terimalah cincin ini dan pasangkan pada jari manis. Oke,
Oke, sudah di dokumen. Cincin yang bulat ini melambangkan kasih Kristus yang sempurna, yang tidak ada putusnya, yang mengikat engkau dengan saudara ASEAN. Terimalah cincin ini dan pasangkan pada jari manis kanan ASEAN. Jemaat hadirin bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendoakan ASEAN Siombing dan Grace Teresia Huta-Hayan. Darimu peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam hidup. Hubereng bohim laos martangi angau. ASEAN Grace berdoa kepada Tuhan, minta berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, untuk Tuhan sendiri yang memberkati hubungan kalian. Saito gumau ai hodo Tuhan, bareng hubereng bohim laos martangi angau. Amin Tuhan. Mangido pangurupi yang diam sai tiup tanganku, sai tugumam ai huru Tuhan pargogo dia. Tuhan, aku memberkati ASEAN dan Grace sesuai dengan janji nikah yang mereka ucapkan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun dalam kehidupan mereka. Hidup mereka akan hidup dalam damai sejahtera, kebahagiaan, dan dari pernikahan ini akan lahir keturunan yang hebat, takut akan Tuhan. Dan Kau memberkati mereka berlimpah-limpah, menjagai, melindungi mereka kemanapun mereka pergi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan pekerjaan mereka, berkati aktivitas mereka kemanapun mereka pergi. Mereka akan terus takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, dibawa ya Tuhan hidup dalam rancangan-Mu yang sempurna ya Tuhan Yesus. Kelilingi dengan orang yang murah hati, yang baik membangun. Jauhkan dari orang-orang yang mau merusak rumah tangga mereka. Aku percaya ya Tuhan berkat yang sempurna turun ya Tuhan atas ASEAN dan Grace. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang berlimpah-limpah turun. Haleluya. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan dalam hidupku. Kita angkat roti bersama-sama. Ini perjamuan kalian yang pertama kali sebagai seorang suami istri. Angkat roti di tangan kanan kan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minum dengan iman di dalam nama Yesus. Dengan apa kan ku balas? ASEAN Grace ucapkan syukur kepada Tuhan segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur oh dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku
segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu bisa duduk kembali, Hasian dan Grace bisa berhadapan. Grace istrinya, dan terimalah dia sebagai istri yang telah Tuhan karuniakan kepada Hasian. Buka cadar pelan-pelan saja. Oke. Hasian bisa berikan ciuman yang terbaik. Sudah didokumentasikan? Kayaknya buru-buru banget. Santai aja, santai, tenang aja, nggak apa-apa. Iya, oke. Nah, Bapak Ibu, ini waktu yang terbaik. Dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku kan nasihatmu, Ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Ada suasana cair mak tuh ngomong terus sama mama. Hampir mungkin tidak ada kesempatan lah ngomong begini sama mama. Itu mak. Aku di sini mengucapkan terima kasih banyak. Perlu tuh kebahagiaan. Sudah 31 tahun mama besarkan. Mama dampingi saya. Dan sekarang saya bukan berarti mau lepas dari mama, tapi justru saya membawa pasangan hidup yang saya mau jadikan juga anak mama juga di sini, mak. Biarlah apa yang terjadi kemarin-kemarin, mak, apa yang sudah mama lewati, peristiwa yang banyak mama lewati, kehilangan-kehilangan yang mama lewati, semoga dengan keluarga kecil ini, mak, dengan adanya kami, mama doakan bisa jadi obat penghibur buat mama. Doakan, mak. Ya, salah satunya dari keluarga ini nanti, mak, yang bawa pemulihan untuk keluarga kita, penghiburan, kami serahkan, mak, keluarga ini ke mama, mak. Aku mengucapkan terima kasih banyak untuk mama. Selain itu untuk kakak, abang, terima kasih banyak. Inilah adekmu, inilah abangmu juga. Kita saling mendoakan. Amin.
Ku berseru, terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang padaku. Sekarang Grace bisa bawa. Dalam doa, ku berseru, Hari ini hari pernikahan tetes air mata laki-laki yang aku pilih. kau tabur di tuai bahagia. Nikah dengan lelaki pilihanku ya, Ma. Mungkin kalau cuma bilang terima kasih nggak akan pernah cukup. Karena Mama selalu ada untuk kami. Nggak pernah nggak ada. Dan selalu ngelakuin yang terbaik sebisanya Mama. Aku minta maaf, Ma. Mungkin kita yang paling sering berantem karena aku yang nggak masih selalu di Medan. Aku minta maaf. Tuh, mungkin banyak yang nyakitin Mama. Aku minta maaf, Ma. Doain keluarga kecil kami. Doain kami, Ma. Ya, Sian, anggaplah sebagai anak Mama juga. Untuk Bang Dimo, terima kasih untuk selalu ada. Udah jadi gantinya Papa. Mungkin aku nggak tahu juga Abang bisa jadi kayak Bapak untuk kami. Terima kasih untuk selalu ngelakuin yang terbaik buat adik-adikmu. Terima kasih untuk selalu ada. Terima kasih untuk selalu nenangin adik-adikmu. Terima kasih untuk semuanya, Pak. Pada hari ini, Sabtu tanggal 13 Mei 2023, mereka bukan lagi dua, tetapi satu, dan mulai saat ini mereka akan disebut Tuan dan Nyonya ASEAN Siombing. Kita berikan tepuk tangan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib
Mari buka kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai daripada pagi hari ini sampai kedatangan Yesus menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Asian Grace, ini ada Alkitab dari gereja. Terimalah ini, baca ini sebagai pondasi rumah. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Ibadah pemberkatan sudah selesai. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.